Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada pembahasan apa yang beliau sampaikan di dalam kitab ini. Beliau mengatakan wal khalqu mayyituna biajalihim, dan para makhluk mereka akan mati, pasti akan mengalami kematian biajalihim, sesuai dengan ajal mereka masing-masing. Inda nafadi arzaqihim, ketika rizkinya telah habis, maka disitulah ajalnya seorang manusia atau bahkan semua makhluk yang bernyawa atau yang mempunyai nyawa atau jiwa, yang ada ruhnya, zawatul arwah, maka mereka semuanya, kullu nafsin, semua jiwa, setiap jiwa, setiap yang memiliki ruh, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan merasakan mati. Ada ajal untuk setiap yang mempunyai nyawa, mempunyai jiwa, ruh. Pada saat ajalnya itu adalah pada saat rezekinya sudah habis. Apabila masih ada rizki yang belum tersampaikan, belum diberikan kepada sang hamba, maka dia tidak akan mati. Tidak akan mati kecuali selesai habis seluruh rizki yang sudah ditetapkan untuknya. Tidak ada satupun rizki yang tersisa. Nah ini, kecuali si makhluk ini akan tetap hidup sampai rizki yang terakhir mendatanginya. Maka kalau ada orang yang mati, berarti disitulah habis rizkinya. Situ Allah menetapkan rizki masing-masing manusia. Wanqita'i atharihim, yaitu terputus dengan inqita', terputus asar jejak mereka di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman kullu syai'in halikun illa wajah, segala sesuatu itu akan binasa, akan ada akhirnya, kecuali wajah Allah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'u. Lahul hukmu, milik Allah seluruh hukum dan kepadanya akan kembali. Kalian akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berfirman summa innakum ba'da dzalika lamayitun, setelah diberikan kehidupan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini, kemudian setelah itu kalian pasti akan mati. Dan ini terjadi pada seluruh makhluk. Likulli ummatin ajal, setiap umat itu ada ajalnya. Setiap umat, makhluk yang bernyawa, manusia, maka setiap umat itu pasti ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah sampai, sudah datang ajalnya, maka la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak akan bisa mengakhirkan, menunda sesaat, sedetik pun, bahkan sepersekian detik. Tidak akan bisa ditunda
wala yastaqdimun, atau dimajukan. Seorang berusaha untuk bunuh diri tapi ajalnya belum datang, bukan ajalnya, belum ajal, maka tidak akan bisa dia mati. Mesti ada saja penghalangnya. Kalau dia itu bunuh diri atau direncanakan pembunuhan terhadapnya, meskipun direncanakan dan seluruh satu pasukan ingin membunuh satu orang ini, tapi kalau belum ajalnya tidak akan terjadi. Subhanallah. Seorang yang diancam dengan pembunuhan berkali-kali, dan ini terjadi. Contoh yang banyak sekali terjadi. Ada seorang presiden, Fidel Castro. Fidel Castro ini seorang presiden di Kuba. Berbagai usaha pembunuhan. Nah, ini dilakukan. Usaha pembunuhan sudah berkali-kali. Selama bertahun-tahun, bahkan sekian puluh tahun sejak berkuasa, bahkan sebelum berkuasa, sampai akhirnya mundur dari kekuasaan, mundur dengan tanpa dibunuh. Berpuluh-puluh kali usaha pembunuhan, tetapi tidak pernah berhasil. Hanya nyaris saja. Kenapa? Karena tidak ada atau belum waktunya, belum ajalnya. Ini, dan matinya bukan karena dibunuh. Dan ini menunjukkan bahwa ajal manusia itu sudah ada ketentuannya. Demikian juga seorang yang dia diusahakan untuk tetap hidup, berbagai pengobatan dengan biaya yang sangat besar dikeluarkan untuk mempertahankan kehidupan seseorang, tidak akan bisa. Sehingga seorang yang sudah ditentukan ajalnya, dia tidak akan bisa menghindar, memajukan atau memundurkannya. Subhanallah. Namrud yang demikian ketat penjagaan terhadap dirinya, tetapi mati karena Allah menghendaki, hanya dengan seekor nyamuk memasuki otaknya atau kepalanya, sampai akhirnya setelah itu Allah menjadikan matinya karena dipukul, dan dia sendiri yang meminta untuk dipukul kepalanya. Subhanallah. Karena nyamuk itu berada puluhan tahun di kepalanya, masih tetap hidup. Yang secara nalar kita manusia, berapa usianya nyamuk? Tetapi jika Allah menghendaki, dia disiksa dengan nyamuk yang ada di kepalanya, dan dia tidak bisa tenang hidupnya sepanjang itu, hingga akhirnya dia pun memerintahkan untuk memukul kepalanya dengan keras. Ini karena beberapa kali dipukul kepalanya tenang, tapi tidak lama terdengar lagi suara nyamuk tersebut, hingga akhirnya dipukul sampai akhirnya mati. Ini gara-gara dipukul. Subhanallah, disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian jika Allah menghendaki, yaitu ketika sudah habis rezekinya sudah habis dan terputus jejaknya, tidak akan mati kecuali sudah habis rezekinya. Apa itu rezeki yang dimaksudkan? Rezeki itu bisa berupa anak. Kalau benihnya dia masih ada, benih keturunannya yang belum dia berikan, belum dia tumpahkan kepada istrinya, di rahim istrinya, maka dia tidak akan mati. Harta yang sampai yang dia makan, yang dia minum, pakaian yang dia kenakan, dan seluruh rezeki yang Allah berikan kepadanya, jika itu belum sampai kepadanya. Dan rezeki itu bukan hanya harta saja, termasuk ilmu adalah merupakan rezeki. Ilmu adalah rezeki. Kalau dia belum mendapatkan ilmu yang sudah ditetapkan baginya dia akan dapatkan, maka itu akan sampai kepadanya meskipun itu di akhir hayatnya.
dia mendapatkan ilmu yang merupakan rizki. Ini. Dan apapun yang menjadi rizki bagi seseorang, maka dia akan sampai kepada dirinya. Rizki tidak akan salah alamat dan tidak akan tertukar. Rizki tidak akan tertukar. Nah, ini disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ini ketika itu Ummu Habibah istri Rasulullah SAW berdoa, Allahumma matti'ni bi zawji Rasulillah, ya Allah, berikanlah aku kenikmatan dengan suamiku Rasulullah, wa bi Abi Sufyan, ayahku Abi Sufyan, wa bi Abi Sufyan, ayahku Abu Sufyan, wa bi akhi Muawiyah, saudaraku Muawiyah. Maka Rasulullah mengatakan, innaki sa'alti, sesungguhnya engkau minta kepada Allah, sa'altillah li ajalin madrubah, untuk ajal yang sudah ditetapkan, wa akhirin mautu'a, dan jejak yang sudah pasti diinjak, akan pasti diinjak, wa arzaqin maksumah, rezeki yang sudah dibagi, la yu'ajjilu syai'an minha qabla hillih, maka hendaknya atau tidaklah sesuatu itu akan disegerakan sebelum waktunya, wala yu'akharu minha yawman ba'da hilli, dan tidak akan ditunda kalau memang sudah waktunya datang, tidak akan bisa ditunda rezeki itu. Walau sa'altillah, seandainya engkau meminta kepada Allah Azza wa Jalla, an yu'afiyaka min adabin finnar, minta agar supaya dilindungi dari api neraka, adab dari api neraka, wa adabin fil qabr, dan adab di kubur, lakana khairan, maka itu lebih baik. Maka ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda kepada Ummu Habibah, saudari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nah, kata Rasulullah dalam riwayat yang lainnya, laqad sa'altillah li ajalin madruba, engkau itu meminta kepada Allah ajal yang sudah ditetapkan, wa ayyamin ma'dudah, hari-hari yang sudah ditentukan, wa arzakin maksuma, rezeki yang sudah dibagi, lan yu'ajjilu syai'an qabla hillih, Allah tidak akan menyegerakan sesuatu sebelum waktunya. Nah, ini au yu'akhiru syai'an, atau mengakhirkan sesuatu an hillihi, dari waktunya yang sudah datang, tidak akan ditunda. Seandainya engkau meminta kepada Allah an yu'idaka min adabil qabr, agar Allah melindungimu dari adab kubur, atau adabin fil qabr, atau adab kubur, kana khairan wa afdal, itu lebih baik dan lebih afdal. Ini summahum, kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, kemudian mereka ba'da dhaghtah, setelah dihimpit di dalam kubur, karena setiap manusia pasti mendapatkan himpitan, mendapatkan himpitan dalam kubur. Semua manusia, kita semuanya akan mendapatkan himpitan kubur. Akan tetapi himpitan ini berbeda-beda masing-masing orang berbeda-beda. Apabila orang itu mukmin, dia mendapatkan nikmat kubur, maka lebih tepat untuk diartikan dekapan kubur, yaitu apa? Dirapatkan kuburnya dan mendekap tubuhnya, lalu dilapangkan setelah itu. Adapun orang kafir, munafik, musyrik, ahlul maksiat yang berhak mendapatkan adab kubur, maka dihimpitkan badannya, waliyadzubillah. Maka ba'dal daghtati, setelah dihimpit pertama kali manusia itu masuk ke alam kubur, ini sebelum ditanya mungkar dan nakir, maka dia akan dihimpit. Ketika ruh itu ditiupkan kembali ke dalam jasad setelah mati, pada saat hendak ditanya oleh mungkar dan nakir, maka dia mendapatkan himpitan. Dan setelah itu, ini fil kubur summahum ba'da dhaghdati fil kuburi musa'alun, setelah dihimpit, dan ini tarjih dari Al-Imam Al-Muzani yang menyebutkan waktu dihimpitnya seseorang di dalam kubur itu adalah sebelum ditanya.
Ini sebelum ditanya. Maka setelah dihimpit, nah ini, maka kemudian setelah itu baru ditanya di dalam kubur. Baru ditanya. Sementara sebagian ulama merojehkan bahwa himpitan ini setelah ditanya oleh Munkar dan Nakir. Dan ini adalah berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, yang memang tidak ada satupun riwayat yang tegas apakah dihimpit lebih dahulu ataukah ditanya. Tetapi waktunya adalah antara itu, antara ditanya yang jelas, Munkar dan Nakir akan bertanya. Yang diperselisihkan apakah dihimpit di dalam kubur itu sebelum atau setelahnya. Ini perbedaan urutannya saja yang diperselisihkan. Tetapi dua kejadian ini disepakati, dan itu merupakan i'tiqad ahlu sunnah. I'tiqad ahlu sunnah dua-duanya terjadi, yaitu pertanyaan Munkar dan Nakir dan himpitan kubur. Hanya saja himpitan kubur ini berbeda sebagaimana tadi disebutkan, sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Bisa jadi berupa dekapan, seperti digambarkan Rasulullah seperti bayi yang didekap oleh ibunya. Ini orang mukmin. Himpitan kubur itu seperti dekapan seorang ibu kepada anaknya. Adapun orang kafir maka meremukkan tulang-tulangnya. Himpitan itu akan meremukkan, menghancurkan tulang-tulangnya. Waliyadzubillah. Dan itu terjadi di alam kubur, bukan di alam dunia, atau bisa dilihat di dalam kuburan. Itu semuanya kejadian perkara gaib. Tidak bisa dinilai atau dilihat dengan indera manusia. Maka tidak akan ada yang bisa membuktikan dengan indera manusia atau peralatan yang ada di dunia ini, secanggih apapun. Nah, ini secanggih apapun. Nah, kemudian disebutkan di sini dengan apa yang dirojehkan oleh Syekh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, beliau mengatakan summahum, setelah itu mereka ba'dadhaqtah, setelah dihimpit atau didekap, mereka akan ditanya di dalam kubur. Nah, ini. Dan Rasulullah bersabda tentang himpitan ini, lau naja ahadun, seandainya ada satu orang saja yang selamat, seandainya ada satu saja yang selamat dari himpitan atau dekapan kubur ini, maka la naja Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah mengatakan tentu yang akan selamat ini adalah Sa'ad bin Mu'adz. Waktu itu sedang dikuburkan Sa'ad bin Mu'adz. Nah, ini salah satu tokoh Ansar, sahabat Ansar, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Pada saat wafat, maka Rasulullah bersabda memuji Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Seandainya ada yang selamat, ini tentu dia yang selamat. Sa'ad bin Mu'adz yang selamat dari himpitan kubur karena kemuliaan sahabat ini. Dan ini pujian, pujian Rasulullah SAW. Tetapi tidak ada yang bisa selamat dari himpitan atau dekapan kubur. Dan ini mesti terjadi, mesti atau pasti terjadi. Ini pada saat itulah mulai adab kubur. Dan yang rajih bahwa himpitan itu terjadi setelah Munkar dan Nakir. Yang rajih dari zahir hadis-hadis yang ada lebih mengarah kepada pendapat jumhur yang mengatakan bahwa himpitan kubur, ya ini, baik itu bagi orang mukmin ataupun orang kafir musyrik, maka itu terjadi setelah ditanya oleh Munkar dan Nakir. Baru kemudian dipukul dan bahkan kemudian dihimpit dengan himpitan ini tadi. Dan ini sesuai dengan riwayat yang lainnya yang menyebutkan bahwa manusia itu yang tidak bisa menjawab di dalam kubur akan diadab oleh Allah. Dan dihimpitnya ini salah satu adab bagi orang kafir. Nah, tetapi bukan bagi orang mukmin. Karena bagi orang mukmin seperti dekapan ketika seorang ibu mendekap bayinya. Mendekap bayinya, maka itulah yang dimaksudkan dengan dhaqdatil qabr, himpitan kubur.
Nah, ini untuk menunjukkan kemahaadilan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa selamat dari himpitan atau mungkin dekapan kubur. Nah, ini. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil menjadikan himpitan ini kepada setiap manusia, termasuk bayi. Termasuk bayi mati, maka dia akan mendapatkan dekapan seperti didekap oleh ibunya. Pertama kali ketika dia masuk ke dalam kubur. Nah, ini masuk ke dalam kubur. Jadi setelah orang itu ditanya, kecuali yang belum mukallaf. Yang belum mukallaf, ujiannya nanti pada hari kiamat. Pada saat dikumpulkan di padang mahsyar, maka mereka yang tidak diuji dan harus diuji, maka mereka akan diuji nanti pada hari kiamat. Dan disebut kalau Rasulullah SAW ujiannya ketika manusia berada di padang mahsyar, ketika manusia dihisab, maka mereka yang belum diuji di dunia atau di dalam kubur akan diuji di hari kiamat. Siapa yang mereka itu masih belum diuji di dalam kubur? Mereka yang belum diuji di dalam kubur adalah orang-orang yang dulu di dunia dalam keadaan lahir, jadi mulai lahir idiot. Ini salah satu di antara yang nanti ditanya, baru ditanya ujian akhirnya ketika dibangkitkan, bukan di dalam kubur. Bukan di dalam kubur. Maka baru akan diuji nanti ketika sudah di padang mahsyar. Nah, orang-orang yang seperti ini diantaranya orang yang mati dalam keadaan dia itu idiot, mati dalam keadaan masih bayi, masih balita atau belum balik. Ini. Kemudian yang mati di masa fatrah, tidak ada rasul, tidak ada dai yang mendakwahkan kepadanya. Ini yang akan diuji nanti pada hari kiamat. Kemudian orang yang sudah tua renta pikun, mati dalam keadaan sudah tua renta, Islam datang dalam keadaan dia sudah pikun, nggak tahu apa-apa, nggak bisa, sudah nggak bisa menerima dakwah, akalnya sudah seperti anak-anak kecil, seperti bayi. Kembali manusia dan kita bisa selamat dari pikun dengan doa kepada Allah. Maka berdoalah kepada Allah agar kita itu tidak diberikan pikun. Ini salah satu penyakit. Ya, ini penyakit yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi seorang hamba dari penyakit ini. Sehingga meskipun dia berusia sudah tua, lanjut sampai mungkin 80 tahun, 90 tahun, tapi dia tidak pikun. Ini. Nah, ini salah satu cacat atau penyakit yang mana setiap manusia berbeda-beda. Dan seorang bisa terhindar darinya. Nah, di dalam kubur manusia akan ditanya, kecuali orang yang ini tadi, yang nanti baru ditanya ketika nanti di hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan dari dalam kubur baru ditanya, diminta dan diuji oleh Allah. Ujiannya manusia yang masuk dalam kategori 4 orang ini, yang tua renta matinya atau dalam keadaan dakwah datang, dia itu sudah tua renta, tidak bisa memahami dakwah. Orang yang masih kecil meninggal, belum balik. Nah, ini. Dan orang yang lahir sampai dia itu idiot. Kemudian orang yang dia itu meninggal di masa fatrah. Ini mereka yang akan ditanya nanti pada hari kiamat. Adapun orang yang gila akan ditanya sebelum dia gila. Keadaannya yang terakhir adalah sebelum dia gila. Itulah keadaan terakhir. Maka dia juga akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sehingga pertanyaan mungkar dan nakir ini sesuatu yang pasti. Ini. Dan setelah itu yang rajih himpitan kubur. Meskipun Al-Imam Al-Muzani di sini lebih merajihkan himpitan itu sebelum ditanya. Himpitan sebelum ditanya. Meskipun para ulama sepakat adab kubur itu terjadi setelah itu. Setelah ditanya. Ini adapun yang diperselisihkan adalah dhammahnya ini. Yaitu apa? Dihimpit kubur. Dihimpit di dalam kubur ini terjadi apakah sebelum ataukah setelahnya. Ini
Kemudian setelah itu ditanya oleh Munkar dan Nakir yang disebutkan namanya dalam hadis. Tidak disebutkan dalam Al-Quran tapi di dalam hadis. Ya, Rasulullah bersabda, "Idza qubiral mayyit," apabila si mayit dikuburkan, atau ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian dikuburkan, atahu malakan, didatangi oleh dua malaikat, aswadan, yang warnanya hitam, azroqan, hitam kebiruan atau biru kehitaman. Ya, ini mungkin biru dongker gitu ya. Ya, ini warnanya itu gelap, biru yang sangat gelap sehingga mengarah ke hitam. Mengarah ke hitam, atau warna hitam tapi semburatnya biru. Ini warnanya malaikat Munkar dan Nakir. Yang satu disebut dinamakan Munkar dan yang akhar wal akharan Nakir. Yang satu yuqalu li ahadihima al Munkar wal akharan Nakir. Satunya Munkar, satunya Nakir. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Nah, Imam Ahmad mengatakan, kami beriman dengan alam kubur ini, iman dengan Munkar dan Nakir. Iman kepada Munkar dan Nakir. Dan yang menunjukkan adanya ujian di dalam kubur, kemudian adab kubur, ini hadis-hadisnya telah mencapai derajat mutawatir. Di antaranya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda idza wudi'a fi qabri," seorang hamba apabila diletakkan di dalam kuburnya, "wa tawalla anhu ashabu," dan orang yang mengantarnya sudah pada pulang, "innahu la yasma'u qara'ani alihim," sungguh mereka itu mendengar suara sandal mereka. Atahu malakan, didatangi oleh dua malaikat, fayuqaidani, akan didudukkan oleh kedua malaikat ini. Keduanya mengatakan, "Ma kunta taqul," apa yang kau katakan fi hadzal rajul, tentang orang ini, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Ammal mu'min, adapun orang mukmin, fayaqulu, maka dia akan mengatakan, "Asyhadu annahu Rasulullah," aku bersaksi bahwa dia adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Ini maka dikatakan, "Undur ila maq'adika minan nar," silahkan kau lihat tempat tinggalmu di neraka. Ini qad abdalakallah, Allah sudah mengganti untukmu maq'adan, dengan tempat duduk, minal jannah, dari surga, tempat tinggal dari surga, ditunjukkan. Fayarahuma, maka orang ini akan melihat keduanya, melihat neraka. Orang mukmin akan melihat neraka dulu, baru kemudian melihat surga yang terakhir. Demikian juga orang munafik. Adapun orang munafik, kata Rasulullah, maka wal kafir, dan orang kafir, maka dikatakan padanya, apa yang kau katakan tentang orang ini, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Maka dia akan menjawab, orang munafik ataukah orang kafir, dia akan mengatakan, "La adri," aku tidak tahu. "Kuntu aqulu ma yaqulun nas," aku hanya mengatakan sebagaimana dikatakan oleh orang-orang. Ini fakultu, maka saya katakan. Maka malaikat mengatakan, "La daraita wala talait," engkau tidak tahu dan engkau tidak membacanya. Ini maka fayudrabu, maka dipukul, bimatarik, dengan palu godam, palu yang besar, min hadid, dari besi, darbah, satu kali pukulan, fayasihu sayhah, dia berteriak dengan satu pukulan ini, yasmauha man yalihi ghairu thaqalain, didengar oleh seluruh makhluk kecuali dua, manusia dan jin. Dua saja yang tidak mendengar. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa pukulan ini menjadikan lauduriba ala jabal, seandainya palu ini dipukulkan ke gunung, lakana turaban, bakal jadi apa? Tanah, hancur sampai menjadi seperti tanah. Ini subhanallah. Ini yang terjadi pada seorang di dalam alam kubur. Ini. Dan adab kubur ini ada dua kelompok. Adab kubur yang terus menerus, dan ini terjadi pada orang kafir. Terjadi pada orang kafir, munafik, musyrik, dan yang setingkat dengan mereka, yang sudah keluar dari Islam.
yang mereka ini bukan muslim, maka adab yang mereka akan dapatkan adab yang mustamir, yang terus menerus, abadi selamanya. Ini bahkan sejak di dalam kubur, ini sudah diadab terus menerus. Adapun neraka akan ditampakkan, diperlihatkan. Dia di dalam kubur itu sambil diadab, dan sekaligus ditampakkan tempat tinggalnya yang akan lebih berat lagi di dalam neraka. Jadi adab kubur itu lebih ringan daripada adab neraka. Tapi orang kafir yang disegerakan adab kubur baginya, dan akan ditunda adab neraka, waliyadzubillah, nanti pada hari kiamat. Nah, adab yang kedua, adab yang dapatkan atau ditujukan kepada ahlul maksiat yang masih ada keimanan dalam hatinya, masih ada keimanan. Maka adab yang ditimpakan kepada mereka ini sesuai dengan kadar maksiatnya, tidak selamanya, tidak seterusnya, tapi sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Jika sudah tidak bisa lagi diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dia harus diadab, maka dia akan diadab sesuai dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang dizalimi. Nah, ini sekecil-kecilnya akan diadili, dan penyebabnya bisa jadi perkara yang dianggap sepele, hanya masalah kencing. Nah, ini hanya masalah kencing. Rasulullah ketika melewati kuburan, ada 2 kuburan, Rasulullah mengambil pelepah kurma, kemudian membelahnya menjadi 2, ditancapkan satu-satu. Nah, ini dibagi menjadi 2 untuk 2 kuburan ini, ditancapkan satu persatu. Nah, kata Rasulullah SAW, la'allahumma yukhafifu anhuma ma lam yabasa. Semoga kedua belah pelepah kurma ini bisa meringankan adab keduanya selama masih belum kering. Nah, ini. Dan ini berita disaksikan ataukah didengar oleh para sahabat Rasulullah SAW. Nah, ini. Padahal keduanya ini diadab bukan dengan perkara yang besar, padahal itu besar di sisi Allah. Yaitu yang satu ini tidak memperhatikan kencingnya, dia tidak peduli dengan kencingnya, tidak mensucikan diri, tidak cebok atau tidak menjauh dari percikan yang mungkin terjadi. Dia berdiri sehingga percikannya sampai ke tubuhnya, ke pakaiannya, dan dia pakai untuk sholat, apalagi yang tidak sholat. Dan yang kedua, orang yang berjalan dengan mengadu domba, ini orang yang diadab hanya dengan permasalahan yang kelihatannya sepele, tapi itu perkara besar. Ini perkara besar. Dan adab kubur itu terjadi pada ruh dan badan. Ruh dan badan, meskipun ruh dan badan ini terpisah, tetapi adab itu menimpa keduanya. Dirasakan oleh jasadnya sebagaimana dirasakan oleh ruhnya. Ruhnya juga merasakan penderitaan akibat siksaan dalam neraka jahanam. Ini. Sehingga sesuai dengan apa yang dia lakukan, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan itu menimpa setiap manusia, termasuk yang tidak dikubur di dalam tanah. Karena orang mati bisa jadi diterkam oleh binatang buas, dimakan. Ini sehingga dia berada diperebutkan oleh misalkan serigala atau binatang buas, sehingga tubuhnya tercabik dan terbagi-bagi, diambil, dimakan oleh binatang. Tetapi Allah Maha Kuasa untuk mengembalikan jasad itu ke tubuhnya nanti pada hari kiamat. Maka masing-masing diadab sesuai dengan perbuatannya. Dengan perbuatannya. Siapapun dia, meskipun mati di dalam kuburan, ditanam atau dikuburkan di tanah, ataukah dia mengalami kejadian yang tidak bisa ditemukan jasadnya. Jasadnya mungkin tidak terkubur di dalam tanah, bisa jadi dimakan oleh binatang, bisa jadi tenggelam di dalam laut dan sebagainya. Tetapi mereka semuanya masuk ke alam kubur. Disebut dengan alam kubur. Semua manusia
baik yang dikubur ataupun yang tidak dikubur, mereka memasuki alam kubur. Karena yang disebut alam kubur ini suatu alam yang berbeda dengan alam dunia dan tidak bisa diindra, dijadikan patokan yang dilihat di dalam kuburannya ini, dipasang CCTV atau ditanam atau ditaruh di tempat yang bukan di dalam tanah tapi bisa dilihat. Meskipun demikian tidak akan menghindar dari azab kubur. Baik. Wa yaumal qiyamati ila rabbihim wa ba'dal bilah mansyurun. Dan setelah bila, setelah hancur lebur tubuhnya dimakan tanah, ini kecuali jasadnya para nabi atau para syuhada dan sebagian orang-orang soleh, maka manusia dimakan tanah. Tetapi nanti pada hari kiamat mansyurun, mereka akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Pada hari kiamat akan dibangkitkan kembali. Wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyurun. Mahsyurun artinya dikumpulkan. Mereka akan dibangkitkan dari dalam kubur, kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Mahsyurun artinya dikumpulkan di padang mahsyar. Nah ini yang akan terjadi pada setiap orang, dan semoga kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla nikmat kubur dan bukan mengalami adab kubur sedikit pun. Dan itu adalah salah satu di antara yang disyariatkan. Bahkan sebagian ulama mewajibkan doa minta perlindungan dari 4 perkara ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, min adzabi jahannam. Aku minta kepada Engkau dari adab kubur dan dari adab jahannam. Min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan mati, wa min fitnatil masih dajjal, dan dari keburukan fitnah al-masih dajjal. Ini doa yang hendaknya dipanjatkan oleh setiap muslim setiap sholat. Bukan hanya sholat wajib, tetapi juga sholat sunnah. Di akhir sebelum salam, maka dia membaca doa ini. Membaca doa ini, doa perlindungan dari 4 perkara setelah tasyahud dan sebelum salam. Ini ada 2 doa yang sepantasnya untuk kita tidak meninggalkannya, yaitu doa perlindungan dari 4 perkara, dan doa yang kedua adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini Allah, ya Allah, Allahumma a'inni, berikanlah aku pertolongan, ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur, wa husni ibadatik, dan senantiasa ibadah dengan baik. Ini 3 permintaan, dan ini dilakukan setelah minta perlindungan dari 4 perkara. Baru kemudian membaca doa ini, setelah itu baru salam. Ini yang dituntunkan oleh Rasulullah, dua-duanya diperintah oleh Rasulullah. Dan yang terakhir, yaitu yang 3 ini tadi, minta 3 perkara ini, itu adalah di akhir, dan Rasulullah memerintahkan untuk menjadikan itu doa terakhir. Di dubur setiap kali sholat. Di dubur ini di bagian paling terakhir atau setelah sholat secara langsung. Itu makna dubur sholat. Dubur sholat, zahirnya adalah berada di dalam sholat masih sebelum salam, maka minta doa ini. Atau seandainya lupa, maka dia lakukan setelah salam secara langsung. Minta perlindungan dari 3 hal ini. Minta doa atau memohon kepada Allah 3 hal ini, yaitu apa? Berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik. Sampai di sini insya Allah akan kita lanjutkan dalam kesempatan yang berikutnya, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.